Dalam alam pikir negara hukum demokrasi telah ada gap yang jelas, ada pembatas yang jelas antara tugas sipil dan tugas militer. Nah, ketika tugas sipil dan tugas militer ini kemudian dicampur adukkan, maka kemudian nanti terjadi ketidakseimbangan. Ketika militer masuk dengan dalih mengamankan objek vital gitu Mas, itu tuh seperti apa risikonya terhadap misalnya pemilik lahan atau mungkin sipil yang mengelola proyek agraria tersebut? Ada ketakutan-ketakutan yang kemudian membekas di dalam diri masyarakat ketika dia tuh memang pernah memiliki sejarah konflik dengan TNI. Karena mereka mengakui waktu lahan mereka digarap itu, eskapator yang menghancurkan hutan-hutan adat mereka tuh ya TNI yang operatori gitu loh. Militer ini dia mau ngurusin urusan sipil, Mas Hans. Tapi nggak mau diadili dengan cara-cara prosedural hukum sipil. Kalau terkurung dia maunya di luar, terimpit maunya di atas gitu. Kalau jalan berdua dia maunya di tengah. Resiko-resiko apa yang akan kita hadapi selama mungkin 5 tahun ke depan, 1 dekade ke depan gitu Mas? Ketika peran masyarakat sipil melemah, terutama di sektor agraria, maka cita-cita untuk mewujudkan yang namanya negara agriculture, kalau kita bilang agrikultur, itu tidak akan pernah bisa kita wujudkan. Halo Sobat Tempo, jumpa lagi di podcast Kolom Hijau Tempo dari pojok Raman Toleng di Gedung Tempo. Kali ini bersama saya, Yohanes Paskalis. Podcast Kolom Hijau Tempo merupakan kolaborasi antara Tempo, Tempo Institute bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil bidang lingkungan. Program ini merupakan pengembangan rubrik opini mingguan yang terbit setiap pekan di kanal premium Tempo. Nah, di episode kali ini, kami kedatangan Mas Zakil Fikri, Direktur Hukum Selyos. Artikel Mas Zaki yang terbit di Tempo pada 2 Mei 2025 mengulas dampak dari revisi Undang-Undang TNI yang memperbesar peran militer dalam urusan sipil, termasuk dalam hal agraria. Meski diklaim untuk mengamankan objek vital nasional, kehadiran TNI di sektor ini justru dianggap memicu konflik lahan, intimidasi, bahkan penggusuran warga. Legalisasi ini juga mengingatkan kita pada dui fungsi militer yang pernah jadi simbol rezim otoriter di Orde Baru. Selamat sore, Mas Zaki. Sore, Mas Hans. Aduh, gimana nih kesibukannya, Mas? Iya, di Celios ya. Iya. Di Celios aktivitas kita sejauh ini masih sibuk dengan berkutat dengan riset lah, lebih kurang gitu. Tapi pendalaman Selyos sendiri mengenai isu-isu hukum nih, terutama TNI dalam hal agraria itu sejauh mana sih, Mas? Celios itu, Mas Han, sejak awal berdiri dia memang memiliki 2 deks utama. Makanya kemudian kan kita kasih nama itu Center of Economic and Law Studies. Ada ekonominya, ada law-nya, ada hukumnya. Jadi saya kebetulan memang yang memimpin di deks hukumnya. Sehingga di hukum ini kita nggak mengkaji sebetulnya nggak hanya militer ya, tapi hampir semua aspek hukum yang diriset oleh teman-teman di deks ekonomi itu kita tinjau aspek regulasinya. Nah, kebetulan saja di beberapa bulan yang lalu kita cukup concern untuk kemudian merespon revisi undang-undang TNI itu. Makanya kemudian kebetulan karena saya juga concern di isu agraria, maka saya ngambil angle-nya revisi undang-undang TNI dan dampaknya terhadap sektor agraria gitu. Nah Mas, ini topik kita hari ini menarik banget nih Mas, soal brigade pangan. Sebenarnya bukan hal baru juga kalau untuk di Indonesia sendiri ya. Betul. Tapi kita kalau misalnya ngomongin soal keterlibatan militer dalam hal agraria di Indonesia itu riwayatnya seperti apa Mas sejauh ini Mas? Oke, mungkin lebih tepatnya kita bertanya tentang dui fungsi dulu ya kali ya. Dui fungsi. Apa sih itu yang dimaksud dengan dui fungsi dan mengapa kok kita begitu khawatir misalkan, terutama di sektor agraria ini mengenai isu dui fungsi? Kalau secara harfiah kita melihat ya makna dui fungsi, yakni segala bentuk pekerjaan atau tugas pemerintahan yang dijalankan oleh seorang anggota militer di luar tugas kemiliterannya. Lalu apa yang dimaksud dengan tugas kemiliteran? Kan gitu ya yang jadi pertanyaan. Kalau kita merujuk pada pasal 30 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan TAP MPR tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri waktu itu, di sana disebutkan yang dimaksud dengan tugas kemiliteran yaitu tugas pemerintahan di sektor pertahanan negara. Nah, itulah dia tugas militer. Nah,
frasa ini kemudian diterjemahkan ke dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Setidaknya ada 3 itu yang dimaksud dengan tugas pertahanan negara. Itu apa itu? Yang pertama adalah menjaga keutuhan wilayah NKRI. Kemudian kedua adalah menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga adalah melindungi seluruh warga negara Indonesia dari berbagai ancaman. 3 tugas pokok TNI itu ya. Inilah yang disebut dengan tugas kemiliteran. Dan semuanya ini dari definisi ini ya yang disampaikan di dalam pasal 7 ayat 1 di Undang-Undang TNI itu, tugas militer itu dimaknai sebagai tugas eksternal, bukan internal. Karena tugas internal atau keamanan dan ketertiban itu sudah diserahkan ke institusi yang lain, dalam hal ini adalah kepolisian, yang mungkin di luar konteks pembahasan kita hari ini gitu. Nah, jadi ketika kemudian ini kan sudah dibagi ya, antara sipil itu mana urusannya, militer itu mana urusannya. Ini adalah konsekuensi dari negara hukum demokrasi. Kalau kita mengaku diri ya sebagai negara hukum demokrasi, pasal 1 kan, Undang-Undang Dasar. Kok bisa sih negara hukum demokrasi? Ya kita mengaku diri sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Kemudian kan kedaulatan berada di tangan rakyat. Semuanya berada di pasal 1 Undang-Undang Dasar. Itu menandakan bahwa kita adalah negara hukum. Nah, dalam konstruksi negara hukum, yang namanya urusan sipil dan urusan militer itu sudah memiliki gap kerjanya masing-masing. Ada pembatas kerjanya masing-masing yang tidak boleh dicampur adukan. Kalau ketika terjadi percampur aduan antara dua tugas pemerintahan ini, maka itu tandanya negara dalam kondisi yang tidak baik-baik aja gitu loh. Dalam alam pikir negara hukum demokrasi telah ada gap yang jelas ya, ada pembatas yang jelas antara tugas sipil dan tugas militer. Nah, ketika tugas sipil dan tugas militer ini kemudian dicampur adukkan, maka kemudian nanti terjadi ketidakseimbangan atau semacam terganggulah equilibriumnya kira-kira begitu. Nah, kalau tadi kan kita bertanya tentang lalu apa sih itu di fungsi ABRI gitu misalnya. Kita sudah menjelaskan bahwa di fungsi itu segala bentuk tindakan atau pekerjaan atau tugas pemerintahan yang dijalankan oleh seorang anggota militer di luar tugas kemiliteran. Pertanyaan berikutnya adalah mungkin yang cukup mendasar juga ya. Boleh nggak sih militer itu mencampuri urusan sipil? Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Militer dalam negara hukum demokrasi pun boleh mencampuri urusan sipil sepanjang kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya kita dalam kondisi darurat atau bahaya sesuai dengan ketentuan pasal 12 Undang-Undang Dasar. Jadi ada landasan hukum kalau misalnya mereka mau terlibat dalam urusan sipil ya Mas ya. Ada kondisi yang namanya force majeure yang menyebabkan militer ini boleh kemudian ikut campur dalam urusan sipil. Di luar itu nggak boleh. Hakikatnya nggak boleh, karena kalau kemudian diganggu di luar kondisi yang darurat atau berbahaya tadi, maka nanti nggak ada lagi namanya demokrasi hukum, itu nggak ada, atau negara hukum demokrasi itu bubar. Ada diganggu gitu, keseimbangannya terganggu. Lagi-lagi kalau kita berbicara kondisi darurat atau bahaya, itu nggak ada yang namanya demokrasi di sana. Nah Mas, ini sekarang kalau dalam konteks proyek-proyek pangan atau mungkin agraria yang di masa kini, ketika militer masuk dengan dalih mengamankan objek vital gitu Mas, itu tuh seperti apa risikonya terhadap misalnya pemilik lahan atau mungkin sipil yang mengelola proyek agraria tersebut Mas? Oke, memang begini Mas Hans, di dalam salah satu pasal 7 ayat 2 Undang-Undang TNI itu, baik yang lama sebetulnya maksudnya tahun 2004 maupun yang terbaru 2025, dia memang mengatur kan salah satu tugas militer di luar operasi perang itu adalah mengamankan objek vital negara. Tapi saya ingin kasih perbedaan. Apa yang menjadi pembeda antara Undang-Undang TNI 2004 dengan Undang-Undang TNI 2025? Kan dua-duanya mengatur tentang norma yang lebih kurang sama kan ya. Itu ada di pasal 7 ayat 2. Bedanya apa nih Pak? Pasal 7 ayat 2 huruf B. Yang menjadi pembeda adalah sebetulnya kenapa kemudian kok dulu kan nggak dikhawatirkan tuh fungsi ABRI masuk di sektor agraria. Padahal itu norma itu sudah diatur. Memang di tahun 2004 Undang-Undang TNI tahun 2004 itu sudah mengatur berbagai ragam
operasi atau tugas militer yang sifatnya non perang gitu, termasuk misalnya tadi mengamankan objek vital negara. Tetapi norma itu hanya baru bisa digunakan apabila memang negara dalam kondisi darurat tadi yang saya sampaikan, atau ada force majornya yang mengakibatkan kemudian militer tuh boleh ikut campur urusan sipil. Dulu memang sangat ketat sekali sampai ke sana, sehingga norma pasal 7 ayat 2 huruf B itu tidak bisa serampangan digunakan. Nah, hari ini dengan adanya perubahan Undang-Undang TNI tahun 2005, tahun 2025 maksudnya. Nah, ditambah satu ayat Mas Hans. Di pasal 7 itu awalnya 3 ayat, ditambah satu ayat jadi 4 ayat. Apa bunyi ayat yang keempat itu? Ayat keempat itu memberikan kewenangan secara longgar kepada presiden, ya, berdasarkan diskresi, kewenangan bebasnya dia, untuk kemudian melaksanakan segala bentuk kegiatan militer atau pekerjaan atau tugas militer di luar perang. Itu kemudian yang menyebabkan potensi duifungsi ABRI di sektor agraria itu sangat besar pasca revisi Undang-Undang TNI itu. Lalu kalau kita ngomongin dampak nih Mas, ini seperti yang sempat Mas tulis juga dalam artikel opini adalah konflik agraria yang memang terjadi karena keterlibatan militer di dalam proyek-proyek pangan ini. Apa yang cerita yang mungkin menarik Mas mengenai konflik agraria ini yang memang kentara terjadi karena kehadiran tadi brigade pangan itu Mas? Oke, saya ingin bilang dari agak konteksnya lebih historikal mungkin ya Mas Hans ya. Keterlibatan militer dalam sektor agraria itu sudah sejak awal Republik ini berdiri. Nah, dulu ketika resistensi pemerintahan kita dan warga negara Indonesia dengan kerajaan Belanda lagi meninggi pasca konferensi meja bundar yang tidak dijalankan secara konsisten konon ya oleh kerajaan Belanda waktu itu, pemerintah kan kemudian mendorong agar dilakukannya nasionalisasi terhadap aset-aset agraria, ya kan, tanda petik ya agraria karena kita ngomongin agraria, aset-aset agrarianya Belanda. Jadi dari pertengahan tahun 1950-an sampai dengan nanti akhir 1950-an, pemerintah itu sangat banyak sekali di eranya Pak Soekarno itu mengeluarkan ragam regulasi yang mendorong nasionalisasi aset di sektor agraria. Misalkan waktu itu kita punya Undang-Undang nomor 28 dan Undang-Undang nomor 29 tahunnya sama, tahun 1956, itu tentang perkebunan kedua-duanya. Kemudian di tahun 58 kita punya Undang-Undang nomor 86 yang sangat monumental lah kalau bisa kalau bisa kita bilang, itu Undang-Undang tentang nasionalisasi aset. 1 tahun kemudian muncul Undang-Undang nomor 10 tahun 59 tentang penghapusan hak-hak pertambangan, yang dia menghapus seluruh konsesi pertambangan yang diterbitkan di bawah tahun 1949 dan hanya boleh diterbitkan hak baru bagi perusahaan negara atau sekarang itu BUMN atau enggak perusahaan daerah swatantra atau mungkin hari ini namanya BUMD gitu. Nah, siapa yang mengeksekusi? Yang mengeksekusi TNI. Makanya banyak komisaris-komisaris dulu namanya presiden direktur ya, atau kalau sekarang dirut mungkin ya. Banyak presiden direktur perusahaan negara di awal-awal berdiri itu yang ngisi adalah para jenderal-jenderal atau perwira-perwira tinggi TNI waktu itu. Timah misalnya, PTPN di Sumut gitu juga, Timah di Bangka. Nah, itu yang menandakan bahwa TNI itu sejak awal Republik ini berdiri atau di awal-awal proses awal pembentukan Republik kita, TNI sudah terlibat aktif dalam sektor agraria. Cuman gini Mas Pram, apa yang membedakan antara di awal berdiri dengan hari ini? Dulu kita darurat militer, itu yang harus kita pahami. Sehingga kondisi politik itu tidak lagi sama dengan hari ini. Kalau kita masih samakan, itu namanya kita tidak pernah lepas, tidak pernah keluar itu dari jurang kelamnya sejarah, kan kira-kira begitu. Berarti kalau dulu tuh masih ada kondisi di mana mungkin masyarakat masih dalam tanda petik memahami lah, mungkin kenapa agak besar gitu peran TNI di dalam berbagai program pemerintahan. Tapi mungkin beda ya Mas kalau dengan sekarang ya. Mungkin bukan bahasanya bukan memahami ya Mas Hans ya, tetapi lebih tepatnya memang prakondisinya mengharuskan agar TNI terlibat. Karena kan kita nggak punya daya dan upaya untuk mengambil alih ya aset-aset Belanda itu tanpa nanti yang menyebabkan gesekan militer gitu. Pastilah
Makanya kita butuh militer waktu itu untuk kemudian mengambil alih aset-aset negara itu, aset-aset asing itu untuk kemudian dinasionalisasi kan gitu. Nah hari ini kondisinya berbeda. Kita tidak lagi dalam kondisi tanda petik darurat militer seperti di awal-awal Republik, sehingga sudah semestinya kita berjalan. Apalagi kita punya ini komitmen reformasi, salah satunya adalah menghapus difungsi misalnya, dan bahkan sudah ditetapkan pula dalam bentuk TAP MPR tahun 2000 ya kalau saya tidak salah ingat itu, tentang pemisahan TNI dan Polri tadi. Di sana sudah dijelaskan tupoksi masing-masing institusi, sehingga ya sudah tidak zaman lagi kalau kita ngomongin negara, lagi-lagi ngomongin negara hukum demokrasi, sudah tidak lagi zamannya untuk kemudian mendorong TNI aktif terutama, dan bahkan kalau bisa yang sudah pensiun sekalipun untuk terlibat di dalam sektor-sektor agraria kita. Karena kalau hari ini kita berkaca masih sangat banyak sekali. Secara struktur saja kita perhatikan ya Mas Hans, banyak sekali jabatan-jabatan apa istilahnya, jabatan-jabatan substansial di struktur badan atau lembaga negara yang diisi oleh kemudian militer gitu. Misalkan di Main ID itu holding tambang ya, BUMN kan ya, ya yang militer kan. Yes, kemudian misalkan apalagi Bulog itu masuk dalam isu agraria. Kenapa? Karena Bulog itu yang mengendalikan sektor hilirisasinya pangan kita begitu. Dan seterusnya ada banyak contoh yang lembaga-lembaga atau badan-badan negara yang berkutat di sektor agraria diisi oleh militer. Bicara soal efektivitas Mas, ini kan Brigade Pangan ini sangat ketat kaitannya dengan program presiden kita yang baru, Presiden Prabowo Subianto, yaitu soal swasembada pangan gitu. Nah, apakah dengan masuknya Brigade Pangan ini, masuknya militer ke dalam urusan agraria, tepat sasaran atau tidak gitu Mas? Jawabannya kalau saya sih bilang tidak. Kenapa langsung tidak? To the point, tidak ya Mas? Jawabannya saya tidak. Begini, apa sih tujuan Brigade Pangan? Kan kita inginnya kan mendorong swasembada pangan, terciptanya keadilan, kalau mungkin bahasa UPA, keadilan sosial agraria begitu. Tapi bagaimana sih cara kita mewujudkan keadilan sosial agraria? Apa kemudian dengan melibatkan militer? Militer ini, Mas Hans, dia ini kan, mohon maaf ya, cara kerjanya sangat jauh sekali dengan prinsip misalkan musyawarah demokratik gitu, kalau kita mau bilang begitu. Deliberatif itu nggak ada itu dalam tradisi yang militer. Nggak ada yang namanya kalau salah satu peribahasa atau pepatah di wilayah Sumatera itu bilang misalkan bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat, itu nggak ada. Yang artinya apa itu Mas? Poinnya adalah bahwa yang namanya keputusan itu harus diambil dari suatu musyawarah yang bagus, yang patut ya, sehingga tanpa ada menyisakan apa istilahnya ketidaksenangan di beberapa pihak ya. Tapi kan tradisi itu tidak ada. Tradisi itu yang kita sebut sebagai deliberatif. Dalam dunia militer tuh nggak kenal itu Mas An. Berarti berbasis rantai komando memang. Komando, instruksi komando. Terima nggak terima laksanakan. Nah sehingga apa yang terjadi? Pertama itu yang harus menjadi catatan, itu juga menjadi kekurangan dari ketika Brigade Pangan ini misalnya memang dikendalikan oleh militer nantinya. Pertama itu tadi, kemudian yang kedua adalah militer ini dia mau ngurusin urusan sipil Mas Hans, tapi nggak mau diadili dengan cara-cara prosedural hukum sipil. Kan mereka maunya kalau nanti bermasalah secara hukum diadili melalui mekanisme prosedural hukum acara militer. Itu berdasarkan Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer itu. Nah, jadi kan ini apa ya istilahnya? Kalau terkurung dia maunya di luar, terimpit maunya di atas gitu. Kalau jalan berdua dia maunya di tengah. Jadi mau enaknya aja gitu. Agak kurang fair sebenarnya. Kurang fair. Nah oleh karena itu sulit untuk kemudian ketika suatu agenda-agenda substansial dalam sektor agraria dijalankan oleh instansi militer, itu sangat sulit sekali nanti untuk mewujudkan yang namanya keadilan sosial agraria. Kenapa kok sulit? Karena tidak bisa diaudit, sulit untuk meminta transparansi, akuntabilitas. Contoh, ada nggak sih contohnya? Jangan-jangan ini cuma asumsi kan gitu ya. Benar. Saya kasih contoh. 2015 hingga 2017 rentang waktu ini Kementan itu menandatangani MOU
dengan TNI waktu itu untuk menggarap food estate di Kalimantan Tengah. Dalihnya apa? Swasembada pangan kan. Kemudian singkat cerita dibuatlah itu food estate. BPK melakukan audit. Kalau nggak salah juga Tempo juga sempat mendalami soal itu itu ya. Berapa coba temuan BPK itu kerugian keuangan negara ya? Hampir 1 triliun. Pertanyaannya siapa yang berani untuk mengusut kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh TNI itu misalnya? Nggak ada yang berani. Karena lagi-lagi TNI nggak mau mereka itu diadili melalui peradilan sipil. Padahal uangnya uang sipil. Peruntukannya peruntukan sipil. Karena TNI bekerja meski padahal waktu itu belum ada tuh undang-undang revisi undang-undang TNI. Apalagi hari ini dengan adanya undang-undang TNI yang baru dan kewenangan diskresi seorang presiden untuk kemudian memberikan kewenangan sipil kepada TNI di sektor khususnya sektor agraria yang sangat luas gitu. Maka ya potensi kejadian seperti food estate di Kalimantan Tengah akan terus terjadi nantinya. Ini dengan catatan Mas di dalam tulisan opini kan ada 154 Mas konflik agraria. Itu juga catatan sementara ya Mas ya. Ada dampak psikologisnya nggak Mas terhadap masyarakat sipil? Baik. Pertama gini, jadi saya merangkum laporan KPA ke Konsorsium Pembaruan Agraria dari tahun 2021 ya 2020 dari 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 5 tahun terakhir. KPA itu mencatat setidaknya ada sepanjang 5 tahunnya ada sekitar 1041 atau 42 konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Nah dari 1400 dari 1400-an dari 1041 atau 42 ini 32 itu konflik yang terjadi langsung antara institusi TNI dengan masyarakat. Jadi konflik langsung ini maksudnya itu memang melibatkan vis-a-vis antara TNI dengan masyarakat. Contohnya yang terjadi di Sumatera Utara itu misalkan itu konflik yang terjadi antara petani yang menggarap sawah luasnya sekitar 60-an hektar yang diklaim oleh TNI sebagai lahannya militer gitu, lahannya TNI gitu. Itu juga terjadi di Sumatera Utara. Kemudian di Maluku Utara tuh ada konflik lahan persoalan lanut, saya agak lupa nama lanutnya apa ya, tuh dengan TNI Angkatan Udara. Di Sulawesi Tengah itu ada kasus 300-an warga harus diusir dari lahannya karena dianggap warga ini menempati lahan miliknya TNI Angkatan Laut. Ini bersinggungan langsung memang. Jadi di Sumatera Utara dengan TNI Angkatan Darat, di Maluku Utara dengan TNI Angkatan Udara, di Sulawesi Tengah itu dengan TNI Angkatan Laut. Jadi apa ya? Hampir semua matra itu punya sejarah dalam 5 tahun terakhir ini konflik langsung dengan warga masyarakat. Itu hanya sebahagian yang saya sampaikan. Setidaknya ada 32 konflik tadi. Nah sementara 154 yang tadi Mas Han sampaikan itu konflik tidak langsung. Tapi melibatkan TNI atau militer. Sebagai apa? Sebagai pengaman. Sebagai petugas, tanda petik ya, petugas satgas kan ya, untuk bahasa kasarnya penggusuran. Tapi penertiban biasanya. Kalau bahasa ini kan penertiban, kemudian ada apa lagi istilahnya, relokasi, tanda petik dengan paksaan kayak gitu-gitu ya. Nah ini ada 154 kasus seperti ini, terutama untuk melindungi kepentingan perusahaan-perusahaan negara, BUMN, khususnya PTPN itu. Itu banyak kasusnya. Di Sumatera Utara juga ada, bahkan ya di Jawa Tengah itu ada, di Cilacap itu. Cilacap itu saya agak lupa angkanya, ada ratusan juga. Cilacap itu yang cukup menarik sebetulnya. Cilacap itu. Jadi ada warga, totalnya itu ada ratusan warga, dia sudah mengelola lahan sejak tahun 1980-an di Cilacap. Kemudian oleh TNI dibilang bahwa itu adalah tanahnya TNI. Jadi mereka dipaksa untuk keluar. Padahal lahan itu sudah ditetapkan sebagai LPRA oleh Pak Jokowi. Apa itu LPRA? Lokasi Prioritas Reforma Agraria. Coba, sudah ditetapkan sebagai lokasi prioritas reforma agraria oleh Presiden.
Tapi kemudian hari TNI datang bilang itu tanah kami. Tetap berkonflik ya Mas? Tetap berkonflik. Nah, itu dari tahun 80 sudah dikelola itu oleh warga masyarakat lahannya. Nah itu kemudian contoh-contoh apa ya istilahnya, konflik yang melibatkan TNI dengan militer gitu, baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Nah, yang tidak langsung itu banyak sekali contohnya, termasuk juga misalkan tadi Mas Pran sempat cerita di awal ya di luar tentang Merauke gitu. Nah, Merauke itu banyak konflik yang terjadi secara tidak langsung sih sebetulnya, untuk mengamankan kepentingan pengamanan lahan-lahannya perkebunan perusahaan atau lahan-lahan HTI-nya perusahaan gitu. Itu banyak kasusnya. Kita bisa misalkan baca laporan-laporan atau rilis-rilis dari LBH-nya Papua Poso Merauke misalnya untuk kasus di Merauke. Nah, lalu bagaimana dampaknya secara psikologis? Saya itu pernah melakukan penelitian etnografi, Mas, di salah satu desa di masyarakat adat di daerah Riau, namanya Senama Nenek. Desa ini sudah berkonflik dengan PTP 4 apa 5 saya agak lupa itu yang di Riau itu. Nah, sejak pertengahan 1990-an, 93 apa 96 gitu, mereka sudah mulai berkonflik yang melibatkan militer dari Kodim 313 Bangkinang dan Yonip Salo. Saya agak lupa nomor kode Yonipnya berapa, tapi dari Salo. Dari tahun 90-an itu mereka berkonflik, sehingga ketika saya datang ke sana itu tahun 2020, ketika saya datang ke sana Desember itu 2020, 1 bulan itu bukan 1 bulan sih, tepatnya 2 mingguan ya. 2 mingguan itu warga itu penuh dengan kecurigaan. Ini diceritakan langsung oleh warga ke saya, Mas. Pas lagi nongkrong-nongkrong, kok ya selama 2 mingguan ini kok saya nggak bisa dapat data apa-apa ya. Karena kok kesannya warga-warga ini pada menjauh. Ternyata warga menjauh karena mereka mikir saya itu intel. Jadi ada apa ya istilahnya, psikologi sosialnya warga itu yang dia hidup dalam suasana konflik. Itu kan konflik terus tuh, sampai pada akhirnya 2020 itu, beberapa minggu sebelum saya datang ke desa itu, Presiden Jokowi datang untuk kemudian secara simbolis menyerahkan apa istilah sertifikat hak milik reforma agraria gitu. Jadi diselesaikan lewat reforma agraria akhirnya. Maka itu yang saya teliti. Apakah reforma agraria itu sudah berhasil menyelesaikan konflik ulayatnya masyarakat adat di sana dengan perusahaan dan TNI apa tidak? Jadi ada ketakutan-ketakutan yang kemudian apa istilahnya, membekas di dalam diri masyarakat ketika dia tuh memang pernah memiliki sejarah konflik dengan TNI. Terbentuk karena bersinggungan sama militer gitu ya, di militer lokasi mereka ya. Karena mereka mengakui waktu lahan mereka digarap itu, yang apa istilahnya eskapator yang menghancurkan hutan-hutan adat mereka tuh ya TNI yang operatori gitu loh. Bahkan jalan-jalan yang buka juga TNI. Nah, itu juga lah kemudian yang dikhawatirkan di Papua hari ini. Karena kan kalau kita baca itu rilis dan laporan teman-teman LBH Papua Pos Merauke itu, mereka bilang dengan jelas bahwa masyarakat adat itu ketakutan ketika markas-markas militer ditambah di wilayah Papua, khususnya di Merauke. Karena Merauke itu yang paling dekat, ada 2 unit baru di Merauke itu yang sangat dekat sekali dengan kawasan food estate hari ini. Itu menambah ketakutan-ketakutan. Ditambah memang Papua kayaknya masih punya sejarah sisi lain ya, apa istilahnya, hubungan mereka dengan TNI itu. Tapi itu di luar konteks agraria saya pikir. Mas, tapi gimana sih risikonya kalau seandainya keterlibatan TNI ini semakin besar gitu, sementara peran masyarakat sipil semakin melemah gitu loh. Risiko-risiko apa yang akan kita hadapi selama mungkin 5 tahun ke depan, 1 dekade ke depan gitu, Mas? Yang jelas ketika peran masyarakat sipil melemah, terutama di sektor agraria, maka cita-cita untuk mewujudkan yang namanya negara agriculture, kalau kita bilang agrikultur, itu tidak akan pernah bisa kita wujudkan. Karena agrikultur itu yang namanya kultur basisnya adalah masyarakat, terutama masyarakat sipil ya. Nah, kalau hari ini kita lihat ada kecenderungan politik hukum pembangunan agraria kita itu lebih mengarah ke agribisnis di tepatnya sebetulnya. Justru jauh ya dari keterlibatan aktif dan bermakna masyarakat sipil di dalam politik hukum pembangunan agraria kita.
Jadi jelas kalau kita baca misalnya Undang-Undang Cipta Kerja dan turunan-turunannya, bahkan juga khusus di sektor pertanahan misalkan banyak sekali itu PP 18 2021, kemudian Permen ATR BPN 18 2021, dan bahkan peraturan tentang misalnya tanah musnah sekarang kan sudah ada ya, dibuat itu pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Itu sebetulnya lebih banyak mendukung kepentingan pemodal dalam tanda petik investasi. Lagi-lagi memang karena turunan Undang-Undang Cipta Kerja, ya arah politik kita lebih ke arah politik pembangunan. Ya kalau di sektor agrikultur tadi bukan ke agrikultur ya, tapi lebih ke agribisnis yang justru minim partisipasi masyarakat gitu. Berarti kalau misalnya kita ngomongin soal bentuk program yang ideal, Mas, ini saat ini ketika program Brigade Pangan sudah sebesar ini gitu kan, apakah mungkin masih ada ruang bagi masyarakat sipil untuk mungkin terlibat dalam hal agraria ini berbentuk kolaborasi, atau mungkin bagaimana program ini bisa menjadi ideal atau seimbang gitu, Mas? Sebetulnya Mas Hans, kalau kita konsisten aja nih negara nih, pemerintah ini ya, konsisten aja untuk kemudian ayo kita jalankan UU-PA secara penuh. Saya yakin dan percaya cita-cita untuk mewujudkan yang tadi itu, keadilan sosial agraria itu bisa kita capai gitu loh. Karena apa? Karena kalau kita baca UU-PA itu, meskipun ya lagi-lagi UU-PA itu kan sama ya dengan undang-undang yang lain, dia adalah produk politik ya di zamannya, yang tentu di dalamnya juga banyak muatan kompromis, terutama misalnya kalau membahas kepentingan masyarakat adat, itu kan sangat kompromis sekali ya di UU-PA. Tapi terlepas daripada itu, menurut saya keberpihakan UU-PA dibandingkan undang-undang agraria, sektoral agraria lainnya itu ya jauh lebih berpihak kepada rakyat atau masyarakat sipil hari ini dibandingkan undang-undang yang lain kan gitu. Nah oleh karena itu, dan juga semangat yang dibangun oleh UU-PA kan adalah semangat reforma agraria, atau yang di awal-awal di akhir-akhir pemerintahnya Pak Soekarno itu dikenal dengan istilah land reform gitu. Nah ya kembalikan lagi aja ke sana. Bahkan dulu Mas Hans, kita tuh punya sebetulnya peradilan land reform. Itu lewat Undang-Undang nomor 2164. Kita punya dulu tuh peradilan reform. Jadi peradilan land reform itu ditujukan sebetulnya untuk mewujudkan ya yang tadi itu reforma agraria supaya terlaksana di Indonesia. Itu ada di berbagai wilayah peradilan itu. Nah oleh Pak Harto kan dicabut itu tahun 70 itu dicabut lewat undang-undang yang diterbitkan di tahun itu gitu. Pencabutan peradilan land reform. Kenapa dicabut? Kan itu jadi pertanyaan. Kenapa coba? Ini mungkin karena mengusik tadi dari apa namanya peran-peran militer di dalam program atau bagaimana? Jadi 5 hakim dalam peradilan land reform itu, 1 itu perwakilan dari Kementerian Agraria atau militer, tergantung kalau dia nanti subjeknya militer atau subjeknya konflik ini dengan sipil ya, arti yang ngurusnya Dagri, Kemendagri. Nah, tuh. Kalau dia objeknya itu konfliknya dengan militer ya, nanti ya militer, ada perwira tinggi militer lah kemudian menjadi ketua hakim ya. Kemudian hakim kedua itu dari agraria, departemen agraria, karena dulu kan agraria itu di departemen ya, di bawah Kemendagri. Jadi Dagri atau dari militer tadi, kemudian agraria, departemen agraria, 3-nya itu adalah perwakilan organisasi petani. Sehingga kalau seandainya di voting pun ya, dalam setiap sidang tuh petani itu atau rakyat itu akan selalu menang. Masa militer nggak mau? Militer tuh nggak mau. Kita ingat ya di awal tadi bagaimana peran aktif militer dalam melakukan nasionalisasi aset, mengamankan tanah-tanah bekas mungkin Belanda dan warga negara asing lainnya yang kemudian lari pasca Indonesia merdeka gitu ya. Kan yang banyak mengamankan adalah TNI ya. Nah, warga-warga yang mengamankan mungkin diusir ya gitu ya. Nah, maka ketika peradilan land reform ini diadakan, ada kepentingan yang diganggu seperti yang Mas Han sampaikan tadi. Maka kemudian ya itu tidak jadi dieksekusi, bahkan dihapus dan ditiadakan sampai hari ini. Nah kalau memang kita komitmen dan konsisten ya, mau gimana sih idealnya nih tata kelola agraria, kembalikan dulu itu peradilan land reform, hidupkan lagi semangat land reform kita berdasarkan UU-PA, kembalikan lagi tata kelola
UPA kita, agraria kita tuh berdasarkan UPA 1960. Karena kalau itu dijalankan, saya yakin tidak akan ada yang namanya konflik seperti hari ini terjadi, Mas Hans. Sebab bagaimana, meskipun misalkan UPA itu sebetulnya, Mas Hans, sudah memberikan apa istilahnya, jembatan yang jelas. Boleh negara itu mengadakan kepentingan umum, pasal 11 itu. Dia apa kata UPA di pasal 11 itu, kalau misal pun negara mau mengadakan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, nggak boleh pengadaan tanah itu kemudian mengganggu kapasitas dan kemampuan seseorang untuk hidup layak. Nggak boleh. Jadi kalau orang kemudian ketika tanahnya kena pembangunan demi kepentingan umum justru jatuh miskin melarat, nggak boleh. Justru adat budayanya kemudian hilang, musnah, itu nggak boleh. Gitu. Jadi nggak boleh kapasitas orang itu kemudian menurun. Pada praktiknya justru ini yang ini dilanggar ya Mas? Banyak dilanggar kalau kita ngomongin hari ini ya. Nah, tapi ya itu salah satu warisan terburuk dan terkelam lah dalam sejarah politik hukum agraria kita kan gitu. Dan saya pikir juga cukup lama sekali Pak Artoni tidak menggunakan UPA, mungkin barangkali juga menjadi akibat itu tadi politik hukum kita hari ini sangat buruk sekali di sektor agraria ini. Tapi kembali ke UPA 1960, itu menurut saya yang ideal sejauh ini ya. Sejauh itu ini tidaknya itu. Memang PR-nya ada pada PA itu ya Mas, pembaruan agraria ini yang memang lagi-lagi ya komitmen pemerintah seperti apa gitu ke depannya nanti. Nah ini sebenarnya topiknya masih sangat menarik Mas. Aduh, list pertanyaan saya masih panjang tapi waktu kita terbatas Mas. Jadi kami masih menunggu mungkin nanti dari teman-teman Selios punya, terutama divisi hukum nih, punya riset-riset terbaru atau mungkin penelitian baru di lapangan yang bisa kita kulik lagi nanti ke depannya Mas. Ya, tentu saja Mas Hans. Ya. Oke, Sobat Tempo. Terima kasih sudah mengikuti obrolan kami di podcast Kolom Hijau Tempo pada hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.